Terus terang saya pengen menghabiskan sisa usia produktif saya di sini. Jadi sedih. Berapa kali pengen keluar tapi ternyata tidak bisa. Kualitas bahan kita sendiri aja udah di atas kualitas biasa. Jadi kualitas yang kita pilih itu pasti bagus. Bertambahnya umur Elizabeth, perkembangan cabang di Elizabeth semakin besar. Oke. Ada yang ditanya dulu? Enggak, sok aja. 1, 2, 3. Halo, perkenalkan nama saya Arum. Posisi saya di Elizabeth, ada di divisi produksi bagian quality control. Nama saya Cynthia Firstiana, posisi di Elizabeth sekarang sebagai fashion designer. Nama saya Chris Nugroho, pekerjaan saya di Elizabeth saat ini diberikan kepercayaan untuk mengepalai gudang material. Perkenalkan, nama saya Devina, saya dari bagian accounting. Job desk saya secara utama adalah saya sebagai bagian penjualan, di mana setiap hari dan setiap bulan saya akan melakukan pengecekan penjualan dari semua cabang yang ada di Elizabeth. Saya bekerja bersama tim, kami menangani sekitar 92 cabang Elizabeth seluruh Indonesia. Ngecek kualitas variasi, bahan, sampai akhirnya menjadi tas jadi. Setengah jadi pun kami proses dicek dulu supaya nanti setelah jadi tas tidak banyak perbaikan. Lebih ke baju sih. Kalau job desk itu sendiri sebenarnya fashion design itu satu antara mewujudkan desain yang direksi inginkan atau bikin desain baru yang sesuai alur atau target marketnya Elizabeth. Kita menerima barang, terima barang, kemudian simpan barang, pendataan barang. Ada satu tambahan lagi, kadang kendaraan yang kita pakai untuk ekspedisi, kita maintenance. Kalau variasi itu terbatas dan kami harus menghabiskan variasi tersebut. Jadi pas dalam proses betul-betul harus dipilihin mana yang betul-betul bisa dipakai. Terutama yang selalu banyak perbaikan itu masalah bahan. Kadang-kadang kan pada saat proses amparan di cutting, mereka tidak terlihat. Pas sesudah dipotong, tidak terlihat juga. Mereka bundling, kemudian proses jahit, nah baru terlihat di situ. Di situ otomatis kan harus dipotong ulang, perbaikan ulang, begitu pula dengan variasi. Sebenarnya nggak banyak karena emang lumayan fun ya kerjanya, jadi bukan dianggap sebagai tantangan sih, tapi lebih ke kadang tuh yang aku visualisasikan di kepala tuh waktu udah jadi nggak sesuai gitu. Jadi emang tantangannya sebenarnya di situ sih. Fashion designer sendiri tuh harus bisa fleksibel. Misal ternyata desain yang ini tuh kurang bagus gitu. Harus bisa tweaking atau ganti sendiri atau ulik sendiri. Gimana sih biar bagus? Nggak boleh terlalu stick ke satu jalur aja gitu. Menghadapi orang, menghadapi supir, kadang-kadang menghadapi supir, menghadapi anak buah juga yang kadang mungkin agak membuat kita agak emosi gitu. Itu salah satunya yang data itu kita harus punya data yang harus sama barang maupun sesuai data yang ada di komputer karena kita input di komputer. Kemudian kualitas juga sebelum mulai produksi, kita uji dulu dengan alat produksi yang memang sudah kita sediakan untuk uji gesekan. Kalau memang dalam uji itu ternyata tidak bagus, ya nanti PPIC yang menentukan untuk jadi atau tidaknya produksi. Tapi kita di material, kita menjaga bahan baku itu supaya tidak mengurangi terkena panas juga. Salah satunya mengurangi terkena panas supaya bahan yang kita terima itu dalam kondisi baik, tidak terkena panas terlalu ekstrim, dingin juga tidak terlalu, karena itu mempengaruhi sekali untuk nanti kualitas dari bahan tas yang kita punya. Beda warna, ada gradasi warna. Kalau gradasi warnanya dari roll-rollan nggak masalah, tapi kalau tiba-tiba di sini posisinya gelap banget, di sini agak terang, itu nggak lolos. Terus ada garis tiba-tiba baik itu vertikal maupun horizontal atau hilang warna kayak gitu. 2 tahun 8-9 bulan. Sekitar 21 tahun.
5 Februari 2001. Sampai saat ini berarti udah 21 tahun 7 bulan. Saya masuk Elizabeth itu bulan Juni 2013. Saat itu Elizabeth baru saja melewati 50 tahunnya Elizabeth. Dan tidak terasa sekarang saya udah mengikuti Elizabeth selama 10 tahun. Kalau dari produk sendiri, sebenarnya kualitas bahan kita sendiri aja udah di atas kualitas biasa. Jadi kualitas yang kita pilih itu pasti bagus. Dari mulai kita pilih bahan, dari QC setelah baju sendiri diproduksi itu cukup ketat. Jadi kita kalau udah sampai market itu sangat minim kemungkinan untuk ada kecacatan produk. Kalau ciri khas desain Elizabeth sendiri ada sih. Sebenarnya kita lebih mengacu ke basic wear. Jadi basic wear kita punya itu udah pasti cuttingnya nyaman. Terus atau modest wear yang kita produksi itu cuttingnya nggak akan aneh-aneh. Jadi nggak akan asimetris lah ini itu. Cuttingnya elegan, simple tapi bagus dipakai. Kami menguasai lapangan karena masalah tiap hari datang, tiap hari penyelesaiannya hampir seperti itu, dan seperti itu. Lama-lama betah. Dan mikir lagi kalau udah jauh dari usia segini, mau kemana lagi sih? Apalagi yang akan dicari? Apalagi pengen cari seperti apa? Itu aja saya mikirnya. Berapa kali pengen keluar tapi ternyata tidak bisa. Buat saya itu pekerjaan ini juga anugerah gitu ya, pengabdian juga. Kalau menurut saya ini anugerah dari Tuhan yang saya harus jaga juga. Ketika saya sudah di sini, harus seperti di sini, ya saya memang harus keluar. Tapi ketika saya mencoba untuk keluar, saya tidak bisa. Gitu. Makanya pekerjaan adalah anugerah juga, yang memang saya harus jaga, saya harus kembangkan juga. Nggak cuman kita masuk, tapi tetap harus dikembangkan. Jawaban jujur, Bu? Oh, jujur, oke. Jujur, Li, ya oke lah, kita semua kerja untuk cari uang lah ya. Nggak munafik lah gitu. Kalau misalnya bukan jadi dengan kata lain gaji saya besar atau enggak, saya nggak ngomong gaji saya besar, cuman oke lah Elizabeth bisa mendukung saya melewati 10 tahun ini gitu. Karena saya kan udah sebelumnya tuh udah bekerja di beberapa kali tempat, dan honestly ini pekerjaan saya paling lama stay gitu. Biasa saya 2 atau 3 tahun saya pindah gitu. Cuman saya sih menyenangkan lah di Elizabeth gitu. Intinya orang-orang udah kenal lah gitu. Jadi kita ngerasa enak aja gitu kerjasamanya. Awal masuk ya seperti anak-anak baru pada umumnya ya, pasti merasa stres. Di luar sekolah, kuliah tidak mengalami, belum pernah saya bekerja sebelumnya. Jadi pertama masuk kerja langsung di Elizabeth. Setiap hari pulang kerja dalam keadaan nangis, karena merasa nggak sanggup. Tiap hari nerima tekanan, apalagi saya ada di produksi. Jadi kalau ada satu bagian yang terhambat, pasti akan menular ke bagian yang lain. Menerima tekanan, masalah. Tapi lama-kelamaan setiap hari masalah, sampai detik ini pun masalah selalu ada. Tapi karena setiap hari bermasalah bisa diselesaikan, ya lama-lama, oh beginilah cara menyelesaikan. Lama-lama betah. Jadi waktu pertama kali masuk itu saya dikira cuman kayak oh ya ini gitu, kerjaannya tuh cuma bikin desain, gambar, udah. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata bukan tiba-tiba ada, tapi berkembang. Jadi awalnya memang cuma gambar dulu, terus lama-lama kita planning, terus lama-lama kita forecasting. Jadi pasti ada jenjang-jenjangnya, nggak langsung semua keluar gitu. Saya masuk Oktober 2001. Kebetulan langsung di posisi PPIC Material Control. Waktu itu masih diproduksi. 10 atau 11 tahun kemudian di gudang material. Nah, di situ juga ada tantangan. Saya baru, istilahnya masih muda. Tantangan itu saya ambil. Banyak tantangan lah. Tapi saya mencoba, saya tetap berjuang, saya tetap jujur, tetap sabar. Ya, itu yang membuat salah satu modal dasar yang memang saya bisa bekerja, kemudian sampai saat ini dipercayakan masih di gudang material, kemudian ditambahkan lagi untuk maintenance kendaraan. Jauh berkembang pesat, manajemennya semakin profesional, mesin-mesin yang dipakai semakin canggih. Saya dari sisi produksi ya, dan anak-anak pun semakin banyak, semakin happy mereka ada di Elizabeth. Sangat banyak berubah. Ketika saya baru masuk mungkin masih secara sistem komputer juga masih sederhana. Tapi sampai saat ini udah
luar biasa. Banyak perubahan yang saya alami selama 21 tahun ini. Dari awal masuk Elizabeth saya rasa tidak begitu berkembang secepat ini gitu ya. Setahu saya dulu waktu pertama saya masuk cabang Elizabeth mungkin baru hanya sampai sekitar 70-an cabang lah, tidak sepesat sekarang itu sampai 90 cabang ini. Dan saya rasa dengan bertambahnya umur Elizabeth, perkembangan cabang di Elizabeth semakin besar, dan dengan juga media online, penjualan secara online dari beberapa mungkin Shopee, Tokopedia menjadi semakin lebih berkembang. Itulah yang saya rasakan, perkembangan di online-nya itu sendiri gitu. Mimpi kalau dari dulu memang jadi fashion designer, jadi udah sejalur. Pengen punya sesuatu di masa tua gitu. Dan menurut saya Elizabeth, makanya saya bertahan di sini, saya bisa pelan-pelan sedikit demi sedikit dengan apa yang saya dapat dari Elizabeth gitu. Saya juga bisa mengumpulkan untuk masa depan saya gitu. Ya terus terang, awal cita-cita, kalau balik ke awal cita-cita kan sebenarnya saya pengen kerja di pabrik dari awalnya. Dasar saya itu guru, keguruan. Keguruan sebenarnya, pendidikan keguruan. Saya seharusnya ngajar di STM. Tapi karena awalnya saya pengennya memang kerja di pabrik, yaitu salah satu yang membuat saya nggak pengen jadi guru, tapi tetap istilahnya rasa guru itu masih ada. Rasa guru itu masih ada. Kemudian akhirnya saya masuk ke pabrik, ya sampai sekarang masih di pabrik. Sebenarnya saya bukan mimpi ya, tapi lebih ke keinginan dari dalam hati. Keinginannya terus terang saya pengen menghabiskan sisa usia produktif saya di sini. Jadi sedih. Alhamdulillah udah banyak yang saya dapatkan dengan kerja di sini. Gak memungkiri, saya udah banyak yang saya dapatkan. Saya bisa bahagiain orang tua saya bisa ajak mereka kemana, bisa berbagi juga, itu intinya. Itu aja, harapan saya cuma itu. Dan jika Allah masih kasih saya usia dan masih diperlukan di perusahaan ya, terlepas dari tidak diperlukan perusahaan ya. Iya, sebenarnya berada di Elizabeth ini lebih menantang ya, karena kalau dulu kan fashion design tuh semau aku. Kalau di sini kan aku harus ngikutin gimana nih target market yang bagus, atau gimana cara desain saya ini biar bisa masuk ke pasar Indonesia dengan baik. Hampir setengah perjalanan hidup saya udah dihabiskan di Elizabeth. Sudah banyak saya dapatkan, maknanya saya sangat berterima kasih, bersyukur. Pertama kali kerja di sini, dan insya Allah ini yang terakhir buat saya, itu aja, nggak muluk-muluk. Anugerah yang saya harus jaga juga, supaya kalau memang Tuhan sudah ambil dari situ, ya saya harus lepaskan. Tapi ketika Tuhan belum lepaskan itu, saya harus jaga itu supaya itu menjadi kebanggaan buat saya, buat keluarga juga. Elizabeth adalah segalanya buat saya, Bu. Segalanya dalam artian ya jujurly mata pencaharian saya utama gitu kan. Jadi saya berpikir Elizabeth adalah segala-galanya buat saya gitu. Jadi saya akan berusaha untuk lebih bekerja dengan lebih baik gitu kan, demi kemajuan Elizabeth di kemudian hari gitu. Yang pertama pelopor, yang kedua tangguh, kokoh, yang ketiga berkualitas. Itu aja yang kebayang di otak saya. Kesabaran, disiplin, tanggung jawab. Yang terbayang di otak saya, harpa. Bentuknya kokoh. Terus suaranya nyaring saat dipetik. Terus yang harpisnya profesional. Gitu yang terbayang. Kalau alat musik menurut aku Elizabeth itu piano. Karena banyak kuncinya, jadi banyak notes-nya. Tapi di balik notes itu sebenarnya masih banyak parts-parts lain yang membantu si piano ini buat mengeluarkan nada yang indah gitu. Gitar,
Karena satu, saya cuma bisa gitar. Kedua, karena memang gitar itu ada 6, berarti ada banyak, nadanya beda-beda. Tapi kalau kita memang bisa memainkannya, pandai memainkannya, dikunci apa, itu bisa menjadi suara yang cukup harmoni ya, cukup bagus. Bahkan kalau misalkan kita bisa memanfaatkan gitar itu, kita ahli, kita main petik, ya suaranya luar biasa. Kalau alat musik mungkin grand piano ya, karena saya ke-1 seneng piano juga. Terus grand piano tuh dalam suatu pertunjukan alat musik itu kayaknya dia paling vokal mungkin ya menurut saya, dan bentuknya juga paling besar kan, grand piano besar. Terus mereka di dalam piano itu kan banyak tuts-tutsnya, dan kita sebagai karyawan itu sebagai tuts-tutsnya itu dengan memerankan peran-peran yang berbeda satu sama lain gitu. Jadi dengan kita dirangkaikan dalam beberapa tuts akan menjadi suatu harmoni yang indah gitu. Semakin kokoh, semakin jaya, karena Elizabeth tidak hanya menghidupi kami sebagai karyawan, tapi ribuan orang yang terkait dengan perusahaan. Tidak hanya karyawan, tapi keluarga dan juga para supplier. Itu aja. Elizabeth itu kan legendaris ya, dia brand lokal yang legendaris. Harapan aku sih untuk excel di 3 bidang Elizabeth, kan tas, sepatu, baju. Tiga-tiganya itu tambah excellent, tambah maju, dan tambah sukses pasti. Tetap kuat, tetap bertumbuh, tetap menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi contoh buat yang lainnya untuk lebih maju. Elizabeth bisa lebih maju, bisa lebih mengembangkan produk-produknya. Mungkin yang saya tahu kan sekarang produk-produknya itu kan buat tas itu nggak hanya dari bahan kain aja, sekarang kan sudah memanfaatkan bahan sleting gitu kan. Jadi kain itu digantinya dengan sleting. Saya berharap gitu Elizabeth bisa lebih maju, lebih kreatif dalam segala bidang, terus lebih bervariatif dalam artian produk-produknya mungkin nanti kedepannya ada tambahan produk jual apa lagi gitu, lebih berkembang sehingga penjualan di cabang maupun di online juga kita lebih maju. Dengan semakin lebih maju itu Elizabeth semoga mudah-mudahan bisa go internasional. Berapa harga pembersih tas yang 60 mili? 22.000 kali ya. Kalau perasaan dulu 15.000 deh. 16.000. Yang besar 22. Oh iya. Aduh, Salah ya, 1. Sebutkan toko pertama Elizabeth. toko pertama Elizabeth di Otto Iskandar Dinata. Tuh. Kota apa yang paling banyak toko Elizabeth-nya? Jakarta lah. Bandung teh. Oh iya, Bandung ada 4. Ada 4. Kalau sama Elizabeth Clothing ada 6 Bandung. Berarti dapat 1 ya tadi, jadi karyawan magang. Ya. Dilihat ke kamera. Oke, sip. Sebutkan akun Instagram Elizabeth. Elizabeth EZ official. Yakin? Ganti jawaban gak? Enggak. Aduh. Elizabeth_EZ. Aduh. Kan tema ulang tahun Elizabeth itu yang ke-60 Symphonic of Journey. Kenapa temanya Symphonic of Journey? Karena selama 60 tahun ini kita kan banyak ya, tapi kita yang ke-60 ini kita mau ngegabungin si modern ini tetap dengan elegance, jadi menjadi simfoni yang indah. Oke, bisa diterima jawabannya. Ya dong. Apa tagline Elizabeth yang tertulis di shopping bag? Oh no. Tagline, your next favorite thing. Since 1963, empowering women with style. Oh iya. Berarti karyawan magang. Duh, masih magang ya. Dilihatin ke kamera. Matching sama bajunya. Oke.
Berapa modal yang dimiliki Pak Handoko untuk membangun Elizabeth? 30.000. 10.000. Sebutkan toko pertama Elizabeth. Jalan Otista. Tuh. Oke. Produk Elizabeth itu ada yang memiliki garansi ya, Pak? Sebutkan kategori produk apa saja yang memiliki garansi. Ada 2. Tas koper ya. Koper, satu lagi. Sepatu. Satu lagi jam tangan. Berarti benar 1 ya. Karyawan magang. Oke. Boleh dipegang, dilihatin ke kamera. Oke, sip. Tahun berapa Elizabeth berusia 43 tahun? Mati deh. 1980. Yakin? Iya. Yakin? Tahun 2006. Oh iya. Kan dari tahun 63. Iya. Elizabeth terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3. 7. Tetot 9. Iya. Gawat, ini karyawan magang saya. Tanggal berapa Elizabeth ulang tahun? 21 April. Nah, oke. Berarti benar. saya karyawan biasa. Karyawan magang. Oh. Lihat ke kamera. Oke. Elizabeth 60 years. Of Symphonic Journey. Selamat 60 tahun Elizabeth.